Tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Namun, kemerdekaan bukan hanya soal kata, ia perlu pondasi. Maka, sehari setelah proklamasi, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 18 Agustus 1945, PPKI bersidang. Hari itu mereka menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional. Inilah sidang yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Hari ini kita tetapkan dasar-dasar negaranya. Dengan ini, sidang pertama saya nyatakan dibuka. 3 agenda utama kita hari ini. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar. Kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, pembentukan Komite Nasional. Sudah lama saya bermimpi melihat bangsa ini merdeka. Tapi tanpa dasar hukum, kemerdekaan itu belum kokoh. Marilah kita bahas rancangan UUD yang dirancang oleh BPUPKI. Saya telah mempelajari rancangan tersebut. Namun, saya ingin menyampaikan tentang sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apakah ini telah dibicarakan secara mendalam? Sebab kalimat tersebut menjadi keberatan bagi pemeluk agama lain. Saya setuju terhadap perubahan itu. Sejatinya hak beragama itu adalah milik masing-masing orang. Agama Indonesia pun tak hanya itu, Islam. Ini merupakan keputusan yang sangat baik. Memang Indonesia memiliki keberagaman agama, tetapi Islam tetap akan menjunjung toleransi dalam Islam, untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka, jika toleransi untuk persatuan, saya sangat amat setuju. Saudara-saudara, demi menjaga persatuan bangsa, saya mengusulkan rumusan itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini jalan tengah yang adil untuk semua keyakinan, karena Tuhan adalah yang utama. Dan kalimat itu tidak hanya untuk satu agama, tetapi semua agama. Kebudayaan dan pendidikan yang berlandaskan budi pekerti luhur juga sumber dari ketuhanan. Saya setuju. Kita perlu undang-undang yang tidak hanya kuat secara hukum, tapi juga menjunjung tinggi keberagaman. Mari kita setujui perubahan ini. Bangsa ini terdiri dari suku, agama, dan golongan. Rumusan ini lebih mencerminkan Indonesia yang sejati. Saya setuju dengan kalimat itu. Baiklah, kita ganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, untuk agenda kita selanjutnya yaitu membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju Mr. Kasman, karena dapat dilihat dari isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ini saatnya sidang untuk menetapkan UUD Negara Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Setuju! Baik, maka dengan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia resmi kita sahkan. Hari ini tanggal 18 Agustus 1945. Agenda selanjutnya yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden ini? Saya mengusulkan Bung Karno karena beliau telah banyak membantu dan berjuang untuk Indonesia. Telah dibuktikan juga bahwa beliau kerap menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi. Dan untuk wakil presiden, saya mengajukan Bung Hatta yang tak kalah ketokohannya dalam berjuang untuk negara Indonesia ini. Saya mendukung, tak perlu pemungutan suara, kita aklamasikan. Saya terima amanah ini demi bangsa Indonesia. Saya pun siap menjalankan tugas ini bersama Bung Karno. Saudara-saudara, meski kita sudah punya presiden dan wakil presiden, MPR dan DPR belum terbentuk. Untuk mengisi kekosongan itu, saya usulkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Apa fungsi KNIP ini? KNIP ini sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara. Ia akan mendampingi tugas presiden, memberi masukan, serta mewakili suara rakyat. Bagus, komite ini harus mewakili semua golongan dan daerah. Dan semua lapisan pemuda, ulama, perempuan, tokoh adat, Serta perwakilan dari berbagai agama dan keyakinan. Dengan ini kita bentuk KNIP sebagai cikal bakal Parlemen Rakyat Indonesia. Baik, sebelum rapat ini ditutup, saya meminta tolong kepada 9 orang anggota yang bersedia untuk bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak seperti pembagian wilayah, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya memilih Otto Iskandar Dinata sebagai pemimpin panitia kecil ini. Apakah Anda bersedia? Demi keberlangsungan bangsa Indonesia ini, saya bersedia sebagai pemimpin panitia kecil ini. Baiklah, segala perumusan, pembahasan, pemilihan, dan pergantian yang telah kita setujui akan saya bacakan kembali. Yang pertama, telah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dan ditetapkan sebagai dasar negara yang berisi 5 butir Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah telah ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, telah dibentuk dan ditetapkannya Komite Nasional Indonesia dengan tugas membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengurus negara sekaligus Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum terbentuk. Pemimpin panitia kecil ini adalah Otto Iskandar Dinata. Demikian hasil sidang pertama ini, dan sidang kedua akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Gedung Chuosang In. Terima kasih atas kehadirannya. Sidang pertama ini saya nyatakan ditutup. Bangsa dan tanah
Hari itu, dalam ruangan kecil dengan semangat besar, para tokoh bangsa meletakkan dasar Republik Indonesia. Mereka berbeda-beda, asal, agama, cara pikir. Tapi mereka punya satu tujuan, Indonesia merdeka, adil, dan bersatu. Semoga semangat persatuan itu tetap hidup selamanya.